Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu. Bagaimana kabar kalian, Shiba Inu? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba sedikit mengalami penurunan 0,73% data dari CoinMarketCap dan 0,14 rupiah untuk harga saat ini. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada penurunan 14% dan kapitalisasi pasarnya ada kenaikan ya 0,08. Seperti yang kita lihat untuk candlestick di 1 tahun ini masih bentuk batang berwarna merah, teman-teman. Kemudian video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman-teman semua, segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu riset, gunakan dana dingin dan bebas dalam melakukan investment. Mengenai global crypto market cap, hari ini turun 0,61%, BTC di angka 267 jutaan lagi ya, masih sideways sepertinya. Setelah kemarin ada naik ya 250 jadi 267 ya. Jadi buat teman semua yang mau take profit ya silahkan take profit aja ya. Kemudian Ethereum 19.700 dan BNB 4,4 juta rupiah, teman-teman. Masih belum ada yang istimewa untuk hari ini, tetapi untuk Shiba ya di sini ada Paus membeli sekitar 26 juta dolar di tengah berita pencatatan baru. Jadi menurut data dari Etherscan, Shiba terbesar ke-8 membeli token senilai 26 juta dolar, teman-teman. Alamat Paus menambahkan 2,80 triliun token sehingga totalnya menjadi 13,93 triliun. Nilai token yang dipegang oleh Paus adalah 129 juta dolar yang menggiurkan. Jadi pada 9 November 2022, Paus ini membeli 130 miliar token sekitar 1,2 juta dolar ya dalam satu transaksi. Kemudian Paus itu menambahkan bagian lain yang cukup besar keesokan harinya dengan total 120 miliar Shiba dan biaya 1,1 juta dolar, teman-teman. Paus itu membeli 3 triliun token dalam 30 hari terakhir senilai 28,3 juta dolar. Namun sebaliknya, Paus Ethereum teratas mengurangi kepemilikan mereka. Menurut Wellstats, hanya menghasilkan 3,26% dari total kepemilikan 10 Paus Ethereum teratas. Kemudian mengenai perkembangan selanjutnya, ya baru-baru ini juga terdaftar di bursa kripto Jepang untuk pertama kalinya. Jika itu belum cukup, bursa Jepang lainnya, OKCoin, telah mengumumkan mereka bahwa akan mencantumkan kripto bertema anjing yang populer pada Februari 2023. Kemudian untuk tim juga sedang mengerjakan inisiatif Metaverse-nya. The Metaverse, tim baru juga merilis beberapa gambar lagi dari Coolwalkme yang merupakan bagian dari dunia maya ya. Kemudian pengembang Satoshi Kusama juga mengisyaratkan pada Discord bahwa Metaverse tersebut mungkin menggunakan Unreal Engine 5.1. Kemudian untuk komunitas juga sangat bersemangat peluncuran layer 2 yang akan datang. Shibarium seluruh ekosistem mungkin mendapatkan peningkatan sebelum peluncuran, teman-teman. Jadi seperti yang disinggung oleh pengembang lain, Tropia sesuai pengembang, peluncuran akan dilakukan secara bertahap untuk membantu aliran konten. Jadi saat berita ini dimuat, diperdagangkan di 931, naik 1,3% ya dalam 24 jam terakhir. Hari ini ada penurunan ya, masih di 0,14. Apakah 0,0002 jangka panjang untuk Shiba pada tahap ini? Jadi jaringan mencatat perubahan tren yang menarik sehubungan dengan dinamika holdernya. Data dari platform analitik on-chain Into the Block mengungkapkan bahwa jumlah peserta pasar yang holding token untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun naik 14,71%. Selama sebulan terakhir, holder jangka menengah di sisi lain menyusut 19,24% di jaringan. Pedagang mencatat perubahan paling signifikan dan cenderung sebesar 102% dalam jangka waktu yang sama, teman-teman. Jadi kenaikan jumlah holder menunjukkan bahwa peserta secara bertahap beralih dari tangan yang lemah ke tangan berlian. Jadi peningkatan jumlah pedagang ini sebaliknya mengarah pada meningkatnya minat jangka pendek pelaku pasar, teman-teman. Terlepas dari perubahan dalam dinamika hodler, pedagang dan investor tetap berbagi ya pada tahap ini tentang apa yang harus dilakukan dengan token Shiba Inu mereka. Seperti yang diilustrasikan di bawah, perbedaan perdagangan pembeli penjual berada di posisi merah pada 28,37 miliar Shiba selama 1 jam terakhir, teman-teman. Karena masuknya pedagang selama sebulan terakhir, harga diperkirakan akan fluktuatif ke depan menurut data on-chain
Shiba menghadapi resistensi yang kuat hanya pada kisaran antara 0,000014 dan 20 ya di klaster tersebut. Sekitar 94.000 alamat telah bersama-sama membeli 448 triliun token Shiba. Dan artinya hingga rata-rata di 17 memiliki ruang naik untuk naik ya. Namun dari sudut pandang teknis ada beberapa kendala dalam bentuk EMA dan di sini ada kuning, hijau, merah hanya ketika menyelesaikannya ya teman-teman. Jadi apakah akan berada di jalur yang tepat untuk mencapai target yang disorot sebelumnya dalam jangka menengah. Di sisi lain jika beruang mendominasi pasar atau sentimen pesimis IHK meningkat ya maka Shiba ini dapat turun di 83 ya setelah mendapat kesempatan menyelamatkan di 89. Jadi itu adalah mengenai sedikit prediksi, jadi bukan gambaran pasti ya teman-teman, tapi hanya sekedar informasi. Kemudian setelah Binance, kripto mengungkap bukti cadangan teman-teman. Jadi Crypto.com adalah pertukaran terbaru untuk memberikan bukti cadangan di tengah melonjaknya permintaan transparansi industri yang berasal dari keruntuhan FTX ya. Audit menemukan bahwa saldo pelanggannya untuk beberapa kripto teratas termasuk Bitcoin dan Ethereum didukung lebih dari 100% ya teman-teman. Seperti yang diumumkan bursa pada hari Jumat, bukti cadangan menampilkan audit dari Mazars Group, sebuah firma penasihat independen yang berfokus pada kripto yang juga melakukan bukti cadangan Binance bulan lalu. Jadi grup audit ini menggunakan prosedur kriptografi lanjutan untuk memastikan kesediaan dana pelanggan itu dan untuk membandingkan aset yang dimiliki pada alamat yang dikendalikan Crypto.com dengan saldo pelanggan pada 7 Desember ya, menggunakan query langsung dari query langsung yang diawasi auditor dari basis data produksi teman-teman. Hasilnya menemukan bahwa Bitcoin dan Ethereum ini memiliki rasio cadangan masing-masing 102% dan 101% ya. Sementara itu, stablecoin teratas termasuk USDC dan USDT masing-masing didukung 102% dan 106%. Koin yang lain juga diaudit dengan rasio cadangan penuh termasuk XRP, Doge, Link, Mana ya. Namun bursa belum memberikan angka pasti untuk aset dan kewajibannya. Dan memberikan bukti cadangan yang diaudit merupakan langkah penting bagi seluruh industri untuk meningkatkan transparansi dan memulai proses pemulihan kepercayaan, kata Chris Marzelek ya. Jadi seperti Binance, Crypto.com juga sekarang memungkinkan pengguna untuk mengonfirmasi bahwa aset individu mereka tetap aman dan dapat diakses melalui aplikasi di situs web mereka. Kemudian ada bukti cadangan adalah alat transparansi yang menggunakan data blockchain untuk membuktikan keamanan aset pengguna di bursa teman-teman. Jadi implementasi yang tepat dari sistem ini masih membutuhkan auditor eksternal untuk menganalisis kewajiban perusahaan ya untuk memastikan sepenuhnya dapat dilunasi ya teman-teman. Jadi fakta ini telah berulang kali ditunjukkan oleh CEO Kraken, Jesse Powell yang mengkritik lubang yang terlihat jelas dalam bukti cadangan Binance awal pekan ini. Oke, jadi seperti ini dulu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe. Karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam